Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan sore ini yang kita semua insyaallah diberikan kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memulai perdana latihan memanah. Semua mungkin sebagian ada yang sudah pernah, yang sebagian ada yang belum, atau mungkin ada yang lebih mahir dan sebagainya itu. Nah, nanti kita akan sama-sama menyesuaikan. Jadi kadang bapak-bapak, ibu-ibu, sedangkan untuk awal ini mungkin sakit langsung atau jadi kita awali pertama kita harus memahami tentang seluk-beluk tentang panahan. Jadi panahan itu sebenarnya cabangnya banyak. Kalau cuma yang standar turbo aja itu kan ya seperti sudah panah seperti itu, dikasih tambahan untuk menghilangkan tekniknya, dikasih tambahan stabilizer, tambahi kasih visir, tambahi apa itu yang tempatnya knock itu dan sebagainya itu. Jadi sudah tidak menggunakan teknik lain dengan namanya hosbo. Kalau hosbo itu karena dia mengutamakan simpel dalam membawa, kecil, kemudian mudah untuk berpindah-pindah, tidak nyelentak dan sebagainya itu, maka dia menggunakan simpel itu. Akhirnya kita harus belajar tentang bagaimana menghandlenya, bagaimana kita menggunakannya dengan berbagai macam teknik. Jadi panahan hosbo itu kalau dalam Asiatic bow sebenarnya bukan hosbo tuh. Itu panahan Asia. Itu ada 5 teknik atau 5 mazhab dalam panahan Islam itu. Nah itu yang kalau kita mempelajarinya mungkin 2 bulan nggak cukup. Tapi kita ambil yang simpel-simpel, yang dasar-dasarnya, mana-mana yang kita sanggupi kan itu. Yang kedua, kita menyadari bahwasanya panahan ini adalah olahraga yang sangat digemari oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar memuliakannya, mulai dari menyimpan, membawa, kemudian menghadiri majelis. Ini majelis, ini panahan ini majelis. Jadi kita harus benar-benar memuliakannya bagaimana kita melakukan amalan sunnah. Karena apa? Panahan ini ketika kita menyimpannya saja berpahala, apalagi kita memakainya, menggunakannya untuk persiapan untuk berolahraga, untuk tadribah dan sebagainya, lebih berpahala, hampir sama dengan amalan sunnah. Jadi seperti itu, sunnah yang ditekankan sunnah muakkad. Jadi kita hari ini benar-benar memuliakan panahan. Terus kemudian yang ketiga, kita harus mengenal bagian-bagian dalam panahan itu kan. Karena apa? Kalau misalnya ada bagian yang rusak misalnya, siahmu tolong dilawan kan gitu. Kayak enak retak. Kalau kita nggak paham siah sendi kan gitu loh. Misalnya dustar atau lim gitu kan. Dustar atau piak prak gitu. Cuman lihat atau limnya atau warna pelat kan gitu loh, orang yang nggak paham kan gitu. Atau mungkin ini handle-nya, stringnya kayak usul kita tahu gimana letaknya perusahaannya. Di sini. Yang intinya pertama untuk keamanan, yang kedua untuk kenyamanan dalam kita menggunakannya. Terus yang kedua tentang anak panah arrow, bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya nabil. Jadi bagian-bagian anak panah ini, arrow ini atau nabel ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Yang pertama paling ujung ini namanya poin. Orang sering bahasa orang akrabnya itu awamnya, kebanyakan kalau dunia apa namanya poin. Gitu. Poin kamu lepas, poinnya lepas. Ini poin. Jadi yang tajam namanya poin. Terus kemudian bagian yang ini, yang panjang ini, yang batangnya ini namanya staff.
Shaft atau soft sama aja. Shaft. Ini soft. Jadi kalau shaftnya retak, ya udah. Jadi anak panah itu sebenarnya kalau sekali kelihatan retak buang. Dia nggak bisa diperbaiki. Karena apa? Bahaya. Cepat. Mau dianu saya pernah, ya saya kadang ya retak nakal sih. Retak anu sih tak labani gitu. Yang penting aku awas kan gitu loh. Tapi jangan pernah ditiru kan seperti itu. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba perak gitu langsung masuk gini. Sering tuh kejadian gini belah ini kita masuk sering ini belah karena apa? Ketika dilecitkan dilepaskan anak panah itu bukan lurus gini, dia akan gini melengkung gini. Setelah itu dia lurus baru melaju. Jadi kita dilepas tuh nggak langsung gini, enggak, dia akan melengkung gini. Itu namanya bahasanya nanti bahasa kerennya aseri paradok nanti ada kita jelaskan. Jadi sahnya itu akan melengkung. Jadi ini sah. Kemudian yang ini finesse, yang bulu ini finesse atau plecing. Plecingnya. Jadi finesse-nya atau plecingnya udah jerbut-jerbut ya. Kita paham. Jadi ini. Kayak ini yang belakang, paling belakang ini namanya knock atau knock. Nah, jadi kalau ada orang teknik knockingnya tanpa melihat cara memegang knocknya. Macam-macam cara orang teknik itu memasang knock itu. Saya gini, tidak melihat, katakan ini. Ada yang mungkin ini. Nah, ini kan. Ini yang untuk ya yang gini. Ini yang untuk biasanya itu. Ini saya menggunakan niru yang panahan berkuda, yang orang berkuda itu paling enak kan gini, set bisa melihat langsung mana kan gitu loh. Jadi kita harus. Karena banyak YouTube loh Pak. Jadi kita bisa mengeksplor, yang penting pokok inti-intinya. Sak wong punya 6 pun duwe dhewe iki. Enggak ada yang dilepas. Ayo dilepas.